Nah, di dalam teknik pengintegralan, selain kita mengenali penyelesaian dalam bentuk-bentuk misalkan integral parsial, integral fungsi trigonometri, integral fungsi rasional, ada juga integral bentuk integral lain, yaitu salah satunya adalah integral lipat 2. Di mana integral lipat 2 memiliki bentuk umum, yaitu integral misalkan ini Y2, Y1, batas atas Y2, batas bawah Y1. Kemudian setelah itu integral kembali, setelah integral f x, y dx dy. Jadi memiliki dua integral. Nah, biasanya integral ini digunakan untuk menghitung luas. Dan untuk menyelesaikan, untuk menghitung integral lipat 2 ini, kita dapat menggunakan integral berulang. Yang ditulis, yang kita tulis, yang bisa kita tulis dalam bentuk, nah ini ya, A, integral 1, integral 2, R, f x, y, ininya dA misalkan, sama dengan, ini caranya, integral R, f x, y, dx dy sama dengan integral batas atas misalkan B, batas bawahnya misalkan dari 0 atau A. Nah, kemudian dalam kurung integralkan dulu satu-satu, yang dalam dulu. Y sama dengan F2 Y, yang bawah Y sama dengan F1 Y. Kemudian f x, y dx kurung ini dy. Jadi integralkan dulu dalamnya baru luarnya. Nah, ini bentuk satu. Yang kedua, ada cara yang kedua, yang B. Ini sama, cuma yang y-nya dibalik. F x, y dy dulu, dy baru dx. Nah, baik kita menggunakan cara A atau cara B, jika integralnya memberikan hasil, maka hasilnya akan sama. Nah, integral lipat 2 ini bisa kita hitung, bisa kita tentukan dengan batas persegi panjang, di mana integral 2 integral lipat 2 dengan batas persegi panjang. Nah, di sini kita punya bentuk umum. Bentuk umum yang tadi yaitu integral R f x, y dA atau sama dengan integral f x, y dx dy. Nah, integral lipat 2 memiliki bentuk umum seperti ini, di mana R itu sama dengan x, y A kurang dari X, dan X kurang dari sama dengan B, C kurang dari sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan D. Di mana A, B, C, D itu adalah konstanta. Nah, ada juga menghitung integral lipat 2 dengan batas bukan persegi panjang. Integral lipat 2 dengan batas bukan persegi panjang. Nah, bentuknya adalah seperti ini.
ada beberapa bentuk. Yang A, integral R f x, y dA, atau sama dengan integral B x sama dengan A, integral kembali f2x. Nah ini f1y, maaf ini f2y, f2y, ini f1y, f x, y dx dy. Kemudian ada bentuk kedua yang B, integral R f x, y dA sama dengan integral D ini y sama dengan C, integral kembali f2 sama dengan f2y, f1y. Mohon maaf, ini ralat, ini f2x karena ininya x, ini f1x. Ini benar, f2y, f1y, f2x, f1x. F x, y dx dy. Dimana r-nya itu sama dengan x, y, f1y-nya itu harus lebih kecil sama dengan x, dan x-nya lebih kecil dari f2y, dan C itu lebih kecil dari y, dan y kurang dari sama dengan D. Kemudian, nah bagaimana sih aplikasi dari integral lipat 2 ini? Nah, integral lipat 2 dengan bentuk umum yang sama seperti tadi biasanya digunakan untuk menghitung luas tadi. Nah, luasnya itu adalah luas dari suatu bidang yang dapat dipandang dengan suatu integral. Nah, sehingga integral lipat 2 aplikasi integral lipat 2. Tadi salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan, integral ini biasanya digunakan untuk menghitung luas, di mana luasnya itu adalah luas suatu bidang yang dapat dipandang dengan suatu integral lipat 2. Sehingga integral lipat 2 itu menjadi atau A sama dengan integral R dx dy sama dengan integral R dy dx. Nah, misalkan integral lipat 2-nya dalam koordinat polar, maka menghitungnya dengan A sama dengan integral R dA sama dengan integral theta 2 sama dengan beta, theta 1 sama dengan alpha. P2, P1, rho 2, rho 1, ini rho D dan rho D theta. Nah, ini dalam koordinat polar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang integral lipat 2. Sekarang kita masuk ke integral lipat 3, di mana integral lipat 3 ini digunakan untuk fungsi yang memiliki 3 variabel. Di mana integral lipat 3 ini memiliki bentuk umum yaitu integral kembali, di sini ada B, integral f x, y, z dp, atau sama dengan integral B A, integral D C, integral S R, F X, Y, Z, DZ, DY, DX. Di mana B-nya ini sama dengan X, Y, Z
Dimana A-nya itu harus kurang dari X, kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan B. Kemudian C kurang dari sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan D. R kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan S. Nah, bagaimana sih cara menghitung integral IPA 3 ini? Karena dilihat dari bentuknya itu sangat rumit. Ada 3 integral. Satu aja udah mumet. Apalagi 3. Nah, langsung aja kita lihat pada contohnya. Misalkan contoh. Hitung integral dari 8 X, Y, Z dpi. Dimana B-nya itu 2,3 1,2 kali 0,1. Nah, langsung aja jawab. Nah, langsung aja kita masukkan. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah R, ini adalah S. Kemudian kita masukkan. A, B. Ini B, ini A, ini B. 2,1 3,2 dan 1,0. 8 X, Y, Z DZ DX DY. Nah, integralkanlah satu-satu. Ini sama seperti integral lipat 2, di mana kita menghitungnya adalah dengan integral berulang. Integralkan dulu dengan ini. Integral 2, 1, integral 3, 2, 4 X, Y, Z kuadrat 10 DX DY. Karena tadi DZ, maka kita integralkan unsur yang mengandung Z. Nah, setelah itu dihasilkan integral 2, 1 integral 3, 2, dihasilkanlah 4 XY DX DY. Nah, setelah ini kita integralkan kembali dengan unsur ini. Integral 21 2x kuadrat y 32 d dy. Karena kita integralkan unsur yang mengandung x. Nah, setelah itu dihasilkanlah 10y dy. Nah, setelah ini kita integralkanlah, sisa lagi integralkan kembali 5y kuadrat. Integralkan unsur yang mengandung y. 2, 1. Dihasilkanlah 15 dari integral ini. Nah, inilah salah satu contoh menghitung integral lipat 3. Nah, seperti halnya integral lipat 2, integral lipat 3 ini dapat juga berlaku pada daerah umum E. Di mana daerah umum E sama dengan X, Y, Z, di mana X, Y adalah seperti ini, di mana X, Y adalah anggota dari bilangan dari unsur D, di mana U1 adalah X, Y kurang dari sama dengan Z dan kurang dari sama dengan U2, yaitu X, Y. Jadi integralnya adalah F X, Y, Z dpi sama dengan integral D
U2 X, Y, U1 X, Y, F X, Y, Z, DZ, DA. Nah, daerah D itu dapat berupa daerah D di sini bisa berupa yang pertama adalah segi 4. Daerahnya adalah di mana daerahnya adalah X, Y, di mana A-nya kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan B. X-nya itu lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Di mana kemudian Y-nya itu lebih dari sama dengan C, kurang dari sama dengan D. Dan ada juga yang kedua, ada daerah jenis 1. Daerah jenis 1. Di mana daerahnya itu adalah X, Y, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Kemudian Y-nya itu adalah lebih dari sama dengan GX, dan kurang dari sama dengan G1X, dan kurang dari sama dengan G2X. Dan ada juga daerah D-nya adalah jenis 2, di mana jenis 2-nya itu adalah X, Y, di mana Y-nya itu lebih dari sama dengan C, kurang dari sama dengan D. Dan X-nya lebih dari sama dengan H1Y dan kurang dari sama dengan H2Y. Nah, selain bentuk umum yang tadi, daerah E juga itu bisa mengandung unsur X dan Z. Di mana X dan Z-nya ini adalah anggota dari daerah D, yaitu U1 X, Z kurang dari sama dengan Y, dan Y-nya kurang dari sama dengan U2 X, Z. Dan daerah D-nya ini, daerah D itu bisa berupa tadi, bisa seperti segi 4, jenis 1 atau jenis 2. Dan menghitung integralnya itu sendiri sama seperti daerah umum yang pertama, yaitu integral E F X, Y, Z dP sama dengan integral D U2 yaitu X, Z U1 X, Z F X, Y, Z DY DA. Dan bisa juga daerah umumnya itu mengandung unsur Y dan Z, di mana Y, Z-nya itu sendiri adalah anggota dari daerah D, di mana U1 itu adalah Y, Z, dan X itu lebih besar sama dengan U1 dan kurang dari U2 yaitu X, Z. Nah, cara menghitungnya pun sama, cuma tinggal mengganti unsur-unsurnya, yaitu menjadi integral E F X, Y, Z dP sama dengan integral D dalam kurung U2 yaitu X, Y, Z dan U1 Y, Z F X, Y, Z yaitu DX kurung tutup DA. Nah, inilah bentuk-bentuk cara menghitung integral lipat 3 dalam berbagai daerah. Ada yang daerahnya mengandung X, Y, kemudian X, Z, dan Y, Z.
Dan di setiap daerah D-nya itu bisa berupa yang pertama segi 4, yang kedua jenis 1, dan yang ketiga jenis 2. Di mana segi 4 itu daerahnya itu adalah X, Y, di mana X-nya itu kurang dari A, kurang dari sama dengan A, dan kurang dari sama dengan B. Dan Y-nya itu kurang dari lebih dari sama dengan C, dan kurang dari sama dengan D. Kalau jenis 1 itu X, Y, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Di mana dan Y-nya itu lebih dari sama dengan G1X kurang dari G2X. Dan untuk jenis 2 itu mengandung S, Y, di mana Y-nya itu lebih dari sama dengan C dan kurang dari sama dengan D. Di mana X-nya dan X-nya itu lebih dari sama dengan H1Y kurang dari sama dengan H2Y. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai integral IPA 3. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai teknik pengintegralan. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa teknik pengintegralan itu ada beberapa bentuk, mulai dari integral parsial, integral fungsi trigonometri, integral fungsi rasional, integral lipat 2, dan integral lipat 3. Di mana setiap bentuk integral itu ada cara untuk menghitung teknik pengintegralan dengan rumus masing-masing. Ada integral parsial, integral fungsi trigonometri, integral fungsi rasional yang memiliki banyak kasus untuk menyelesaikannya. Ada juga integral lipat 2 yang biasanya digunakan untuk menghitung luas, dan integral lipat 3 yang memiliki syarat-syarat untuk menghitungnya. Nah, itulah, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe tayangan ini, subscribe channel ini agar mendukung channel ini untuk upload video secara terus-menerus. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar teman-teman tahu update dari channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-temannya biar teman-temannya tahu akan info ilmu dari Kagos 2 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang paham, karena saya juga masih belajar. Karena ini adalah salah satu syarat tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 2. Bu Rina Mardiati, terima kasih atas ilmunya. Semoga tayangan ini bisa memenuhi tugas ujian dan bisa menghasilkan nilai yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Stay tune terus on the Oraka di channel Anda. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.